Mari kita satu di dalam doa. Tuhan, kami doa di hadapan Tuhan di waktu-waktu terakhir menjelang kedatangan Tuhan. Tuhan, kami tidak puas hanya menjadi orang yang telah dilahir barukan Tuhan, menjadi orang di mana Roh-Mu berhuni di dalam roh kami sebagai anak-anak Allah. Kami sungguh damba Kau masuk ke dalam hati kami, meluas di dalam hati kami, menduduki hati kami. Kau ada tempat di dalam hati kami menjadi raja. Tuhan, menjadi tempat kediaman-Mu. Tuhan, kami kembali doa siang ini, walaupun kami terpisah karena jarak, Tuhan, tapi Kau satukan kami bersama-sama secara online. Kami doa Tuhan, biarlah tidak membatasi pekerjaan Tuhan, tidak membatasi perkataan Tuhan. Tuhan Yesus, sebelum kami mengenang Kau di atas meja, roti dan cawan, kami kembali mau datang pada firman-Mu. Tuhan, ingatlah kami sebagai orang-orang muda. Kami nampak keperluan Tuhan, kami bisa merespon panggilan Tuhan seperti Ezra, seperti Nehemia, orang-orang muda yang Kau pakai di zaman yang lalu untuk mendatangkan kedatangan-Mu yang pertama. Tuhan Yesus melalui kerjasama mereka, Tuhan membangun rumah-Mu, membangun kota-Mu. Tuhan, kami kembali mohon perkataan Tuhan, menjelang hari kedatangan-Mu yang kedua kali, kami ada bagian dalam persiapan bagi kedatangan-Mu. Walaupun kami muda, kami mau menjadi teladan bagi orang-orang percaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Baik, puji Tuhan. Suara saya jelas. Ya. Puji Tuhan, kita jumpa lagi. Ya, bagi yang berjumpa kesekian kalinya, saya mengucap syukur kita masih bisa berjumpa ya di tengah situasi hari ini, walaupun kita terbatas ya karena situasi pandemi, teknologi. Baik, waktu kita singkat tidak banyak. Dari lagu tadi saya ada beban bersama adik-adik semua supaya Tuhan ada posisi di hati kita. Ya, kita akan membahas sebuah topik bisa ditampilkan yang merupakan undangan kita. Di tengah, tombol tengah. Ya, baik. Yaitu Ezra dan Nehemia menjadi pengalih zaman bagi kedatangan Tuhan kembali. Baik, memang Ezra dan Nehemia adalah kisah tokoh di dalam Alkitab yang sudah berlalu. Dan mereka menghasilkan sebuah karya yang membuka jalan bagi kedatangan Tuhan yang pertama. Nanti saya akan beritahu pada Anda apa hubungannya dengan kedatangan Tuhan yang pertama. Tapi yang pasti, kita perlu sadar Ezra dan Nehemia sebenarnya yang membuat mereka spesial, tercatat di Alkitab, memiliki kisah yang kekal, dikenang oleh Tuhan kita. Karena apa? Karena mereka hidup bagi kepentingan Allah. Nah, sebagai anak muda, saya rindu kalian walaupun muda, mulai sadar. Walaupun kalian muda, Tuhan perlu kalian. Ada panggilan bagi Anda untuk mengalihkan zaman. Ya, zaman ini kita tahu sudah segera berakhir. Kita tahu kondisi Eropa sekarang lagi rame. Hanya karena satu urusan yang sebenarnya bagi kita kecil, tapi bagi pihak yang lain itu perkara besar. Ya. Dan ini menimbulkan efek seperti efek tsunami nantinya. Nah, ini apa? Tanda-tanda bahwa Tuhan akan segera datang. Tuhan mulai menggoncang kondisi dunia. Untuk apa? Mempersiapkan kedatangan yang kedua kali. Nah, kalian adik-adik masih muda, walaupun muda, yuk ada waktunya kita santai, ada waktunya kita berpikir serius ya. Ini waktunya kita serius di hadapan Tuhan, karena ini berhubungan dengan masa depanmu ketika Tuhan datang. Mari kita lihat ayat berikutnya. Kembali ke depan saja. Oh, bukan, ayat firman Tuhan ya. Bukan kidung, kembali ke atas. Kembali ke depan. Kembali ke depan. Bagian paling depan. Bukan bagian kidung ya, bagian atas, bagian paling awal. Mohon maaf, ini kendala teknologi ya. Kita perlu jadi anak-anak muda yang juga bisa menggunakan teknologi. Ya, jadi kita akan membahas mengenai pekerjaan Allah dalam sejarah Israel sebagai contoh bagi kita. Jadi memang apa yang terjadi di masa lalu
khususnya yang berhubungan dengan orang Israel, pasti berhubungan dengan kita. Tolong kameranya diarahkan kembali, di zoom in. Baik. Jadi kita akan membahas sesuatu yang berhubungan dengan diri kita. Ya, saya tidak ingin kalian berpikir, wah ini Coach Engin lagi membahas sejarah, sesuatu yang kayaknya tidak penting. Sejarah adalah guru terbaik buat kita. Ya, kita tidak perlu mengulangi sejarah. Itu kenapa Alkitab mencatat banyak sejarah. Mencatat banyak kejadian-kejadian di masa lampau yang Tuhan izinkan tercatat. Supaya kita belajar dari pelajaran itu. Kita lihat sama-sama ya di 1 Korintus pasal 10 ayat 6 sampai dan 11. Dikatakan bahwa semuanya ini adalah terjadi sebagai contoh. Dalam bahasa asli, figur atau lambang. Bukan cuma contoh, tapi lambang. Artinya ada satu makna rohani yang jadi contoh. Tapi bahasa aslinya mengacu pada sebuah lambang. Artinya akan ada penggenapan. Penggenapannya pada siapa? Orang Kristen. Satu situasi terjadi bahwa ketika dari Mesir, mereka dipimpin dengan sangat baik. Mereka diberi surga. Untuk memberikan mereka tiang api begitu mulia. Lihat bahwa mereka orang yang keras kepala. Mereka tidak yang Allah berikan buat mereka. Mereka bersyukur kepada Tuhan. Sehingga apa terjadi? Tuhan mengizinkan mereka semua satu generasi mati di padang gurun. Kecuali Yosua dan Kaleb. Nah, lalu apa yang terjadi? Tuhan katakan, semua itu terjadi sebagai contoh lambang bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Jadi bagi Tuhan, mereka itu jahat sekali. Kenapa? Mereka mau menginginkan hal-hal yang Tuhan sudah sediakan buat mereka sebenarnya. Tapi mereka tidak puas dengan apa yang Tuhan sediakan buat. Lalu dikatakan bahwa ini adalah peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di zaman akhir yang telah tiba. Zaman akhir telah tiba. Artinya apa? Dulu mereka menghadapi satu zaman. Mereka akan masuk ke tanah Kanaan. Zaman yang baru yang Tuhan janjikan. Hari ini kita sedang menuju zaman apa? Zaman kedatangan Tuhan yang kedua kali. Zaman kerajaan. Nah, ini sebuah peringatan juga bagi kita. Nah, kita lihat sekarang lintasan sejarah ya, bahwa di sepanjang zaman Tuhan selalu memanggil orang-orang muda. Ada yang disebut Samuel, ada namanya Daniel. Samuel muncul karena waktu itu keimaman telah merosot. Tuhan tidak lagi bisa memakai imam yang keturunan Harun. Waktu itu zaman Imam Eli. Tuhan tidak bisa berbicara. Di waktu itu melalui Samuel. Samuel menjadi Allah yang bergerak, yang berbicara. Dia menjadi nabi Allah. Dia mewakili Allah. Dan dia mendatangkan satu zaman baru, zaman kerajaan. Di waktu itulah kerajaan sejati sebenarnya. Tapi munculnya Daud adalah munculnya kerajaan Allah. Di muka bumi di waktu itu, melalui siapa? Samuel. Orang yang bersatu dengan Allah. Orang yang nasir hidup bagi Allah. Tapi tidak lama kemudian apa terjadi? Orang Israel jatuh. Semenjak Daud, Salomo, terus turun-temurun. Pelan-pelan dari zaman Salomo. Salomo mulai apa? Menyembah Allah-Allah asing karena istri-istrinya. Mulailah turun-temurun kerajaan Israel pecah jadi dua. Terus turun-temurun kerajaan Israel, tiap raja ada yang bagus, ada yang jelek. Rata-rata jelek. Rata-rata menyembah, tidak mau menyembah Allah. Sampai titik yang terakhir, Yeremia. Maka Allah tidak ada jalan lain. Allah harus membuang orang Israel. Allah menghukum orang Israel dengan pembuangan di Babel. Bait Allah dihancurkan. Menyedihkan. Tuhan masih ada menemukan anak muda yang bernama Daniel. Di tempat pembuangan, Daniel adalah orang yang bersatu dengan Allah, berdoa bagi kepentingan umat Allah supaya orang Israel bisa kembali ke tanah Kanaan. Ini luar biasa. Nah, kita perlu lihat prinsipnya. Apa yang membuat orang Israel dipandang jahat sampai dibuang oleh Tuhan? Nah, ini adalah contoh gambaran buat kita juga ya. Sebagai anak-anak muda, hati-hati. Jangan puas jadi orang Kristen saja. Anda bisa jadi orang Kristen yang terbuang di hadapan Allah. Tidak berguna di hadapan Allah. Dipandang jahat oleh Allah. Yaitu apa? Dikatakan sebab 2 kali umatku berbuat jahat. Mereka meninggalkan aku sumber air yang hidup. Untuk apa? Menggali
bagi mereka sendiri. Nah, mereka adalah dipandang jahat. Kenapa? Bukan masalah perbuatannya, tetapi sumber perbuatannya. Mereka meninggalkan Allah, lagi hidup bersandar Allah. Mereka tidak lagi memperhatikan kepentingan Allah. Coba sendiri. Ini dikatakan mengkelam. Nah, kita perlu sadar ya, kita hidup itu adalah bagi kehendak Allah. Anda ada kehendak Allah. Ketika Allah ciptakan manusia, kehendak Allah apa? Supaya manusia berkuasa bagi Allah. Ketika Yesus datang ke bumi, Tuhan mengajarkan sebuah doa Bapa kami. Bukan kita bicara pengulangan doanya, tapi isi doa itu. Yaitu apa? Doa supaya nama Tuhan dikuduskan, supaya kerajaan Tuhan didatangkan. Itulah isi doa yang sejati. Yaitu apa? Di zaman Yesus datang pun tidak ada kerajaan Allah, tidak ada ekspresi Allah. Yesus datang membawa kerajaan Allah datang ke muka bumi. Nah, ini kehendak kekal Allah tidak pernah berubah. Dari Dia menciptakan kita sampai nanti tetap sama. Yaitu apa? Dia ingin supaya di muka bumi Dia punya kesaksian. Dia ingin di muka bumi ada kerajaan yang diwakili oleh umatnya, yang diwakili oleh manusia. Siapa manusia? Kita, umat tebusan Allah, yang dilambangkan oleh orang Israel. Nah, kita adalah Israel yang sejati, betul tidak? Sebagai Israel sejati, Anda memandang diri Anda tinggi. Karena apa? Anda sangat penting. Itu kenapa firman ini sangat penting buat Anda ya. Nah, di Ulangan ya, kita lihat bagaimana perkara yang kita akan bahas sangat berhubungan dengan kitab Ulangan. Yaitu apa? Dikatakan, tetapi tempat yang akan dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala sukumu sebagai tempat kediamannya untuk menegakkan namanya. Dikatakan apa? Tempat yang dipilih oleh Allah. Allah memilih sebuah tempat untuk menegakkan nama. Nama itu kesaksiannya. Yaitu kita tahu Yerusalem. Allah menentukan Yerusalem adalah tempat di mana Dia meletakkan kesaksiannya. Apa? Bait Allahnya, umatnya di sana, dan kerajaannya. Nah, hari ini kita umat perjanjian baru. Waktu datang Dia mengatakan apa? Di Matius 16:18, di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku. Kita tahu batu karang ini tidak lain adalah Tuhan kita sendiri. Wahyu atas diri kita Tuhan Yesus Kristus. Dia ingin mendirikan gereja. Gereja adalah kesaksian Allah. Wah, ini anak-anak muda. Waduh nih, Kak Cenghin bicaranya berat amat ya kan. Bicara soal kepentingan Allah. Kenapa nggak bicara yang ringan-ringan aja lah. Berkat, bagaimana sukses, bagaimana nilainya IP-nya bagus ya kan. Ya itu barang gampang. Nggak usah jadi orang Kristen bisa. Banyak belajar, Anda bisa belajar dari banyak tempat. Ya kan. Tetapi Anda tahu, orang pintar lebih cerdas. Kenapa? Hidupnya bagi Allah. Jadi kita lagi mau fokus perkara rohanimu dulu sekarang. Anda mau nilai pinter, bagus, tapi Anda bisa jadi orang berguna seperti Daniel dan harus pintar. Atau Anda useless. Anda menjadi orang pintar tapi menjadi apa? Budaknya. Anda hidup bagi kepentinganmu. Maka namamu tidak tercatat dalam kitab sejarah Allah. Kita mau jadi seperti nanti Ezra, Nehemia yang kita bahas. Amin enggak? Ini beban kita. Kita ingin mau Anda melihat sesuatu yang bernilai kekal ke depan. Ya, kita lihat ya bahwa Tuhan ingin mendirikan kerajaannya. Yaitu apa? Gereja adalah kerajaan Allah. Gereja adalah tempat di mana Allah ingin meletakkan kesaksiannya. Nah, puji Tuhan, kita ada di dalam gereja. Ya kan? Kita kumpul apa gereja Tuhan. Amin enggak? Nah, karena itu kita perlu menyadari ya, bahwa ketika orang Israel meninggalkan Tuhan, maka ada konsekuensinya, ada hukuman. Tetapi puji Tuhan, Tuhan tuh menghukum seperti seorang ayah menghajar anaknya. Supaya apa? Orang Israel bertobat. Dan tetapi Tuhan mengatakan apa? Hukuman ini tidak selamanya. Dia ada janji untuk memulihkan kembali. Wah, jadi apa? Di balik hajaran Allah ada pengharapan. Kenapa? Allah ingin menggarapkan kekudusan di atas diri kita. Ya dikatakan di Yeremia 25 ayat 11, maka seluruh negeri akan menjadi reruntuhan ketandusan dan bangsa-bangsa akan menjadi hamba kepada Raja Babel 70 tahun lamanya. Ini sudah dinubuatkan oleh Tuhan di waktu zaman Yeremia. Lalu, tetapi Tuhan menjanjikan, kalau kamu mencari aku akan memulihkan keadaanmu.
Aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Anda perhatikan ya, Tuhan tetap memperhatikan kepentingannya, keinginannya. Supaya apa? Ada sekumpulan, sekelompok umat Allah yang berdiri di atas apa? Tumpuan Yerusalem. Tempat yang Allah tentukan. Di dalam gereja Tuhan, mempersaksikan Tuhan, mewakili Allah memerintah. Nah, walaupun kondisinya apa? Di sana sangat mengenaskan, tapi puji Tuhan Allah ada jalan. Nah, saya kasihkan Anda timeline ya. Anda perhatikan timeline. Ini waktu. Yaitu bicara timeline ketika tahun 600 sebelum Masehi orang Israel ditawan ke Babel. Tetapi puji Tuhan Allah sudah berjanji 70 tahun kemudian. Maka di tahun 537 Daniel memahami perkataan ini. Dia kemudian mendoakan. Dan terjadilah tahun 538 mulai terjadi apa? Pemulihan. Ya 538 sampai 515. Ini hampir selang waktu ya hampir bersamaan. Kalau sejarah itu lebih kurang ya, kita nggak bisa memastikan. Tapi lebih kurang sedemikian. Terjadi apa? Janji Tuhan tergenapi. Yaitu apa? Ada pemulihan. Ya kita bisa melihat di sini tahun itu, wow, janji Tuhan mulai digenapi. Yaitu apa? Ada mulai pergerakan Tuhan memulihkan orang Israel kembali ke tanah permai. Ya kan artinya apa? Allah tidak pernah gagal. Kita boleh saja menghalangi pekerjaan Tuhan, tidak kerjasama dengan Tuhan, tapi Tuhan selalu bisa mendapatkan orang yang mau bekerja sama dengan Tuhan. Dan ada siapa aja rombongannya? Pertama Zerubabel, kemudian ada Ezra, kemudian ada Nehemia. Ezra datang ke Yerusalem untuk mengajarkan kembali hukum Taurat, kitab Taurat Allah kepada orang Israel yang sudah mulai tidak hidup seturut dengan kitab Taurat Allah. Nehemia datang untuk mendirikan apa? Mendirikan tembok Yerusalem, membangun kota. Nah ini adalah sebuah pemulihan yang sejati. Kita perlu apa? Ezra, Nehemia. Nah sekarang kita lihat kepulangan mereka. Tadi saya sudah sebutkan, sangat penting. Kenapa? Karena kalau mereka tidak pulang ke Yerusalem, maka nubuat Mika tidak akan terjadi. Di kitab Mika, kitab itu telah menubuatkan, yaitu apa? Tetapi engkau, hai Bethlehem, Efrata, hai yang terkecil dari antara kaum-kaum Yehuda, dari bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel. Sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Ini bicara apa? Kedatangan Yesus yang pertama kali. Tuhan dinubuatkan akan muncul lahir dari Bethlehem. Nah, Bethlehem ada di mana? Di dekat Yerusalem. Kalau kondisi Yerusalem hancur lebur, orang Israel di tanah Babel, mana mungkin nubuat ini terjadi? Tuhan tidak bisa datang yang pertama kali. Untuk persiapkan kedatangan yang pertama kali, maka Tuhan orang Israel kembali ke Yerusalem. Jadi semua kembali pada kehendak Allah. Allah bekerja, tapi ada sekelompok orang yang mau kerjasama dengan Tuhan. Nah, karena ada Ezra, ada Nehemia, tadi ada Zerubabel, ini semua terjadi, akhirnya Yerusalem dipulihkan. Orang Israel kembali sebagian kecil. Dan dari sanalah Yesus bisa lahir. Nah puji Tuhan, jadi inilah pentingnya pemulihan itu. Kenapa kok Tuhan kok mati-matian meminta mereka kembali? Kenapa tidak cukup di Babel? Di Babel kan mereka juga hidupnya juga lumayan loh. Pejabat besar. Daniel pejabat besar. Saya bisa bilang penasihat presiden atau perdana menteri dia itu. Top one. Ya kan, apa yang kurang sudah? Dia mencapai apa yang diperlukan. Orang Israel di Mesir, di mana? Di Babel juga bisa menyembah Allah kan. Mereka bisa bikin banyak sinagog. Sinagog itu tempat ibadah kecil. Bisa juga menyembah Allah di sana. Kenapa kok harus pulang ke Yerusalem? Karena kalau mereka cuma menyembah Allah di Babel, satu, Allah nggak puas. Karena Allah tidak mau di sana. Kedua, Yesus tidak bisa lahir. Tuhan tidak bisa lahir pertama kalinya. Jadi penting nggak? Penting. Nah sekarang hubungannya dengan kita apa? Yaitu berhubungan dengan kedatangan Tuhan yang kedua. Tuhan menjanjikan demikian. Yaitu apa? Yeremia 23:3. Dan aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kaum kambing dombaku dari segala negeri kemana aku mencerai beraikan mereka. Dan aku akan membawa mereka ke padang mereka. Nah, mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ini cerita apa? Cerita kedatangan Tuhan yang pertama. Tuhan sudah datang. Tapi tidak cukup. Dikatakan ia akan memerintah sebagai raja.
Kita tahu waktu Yesus datang pertama kali, dia cuma sebagai tunggul dari tanah kering. Tampangnya pun tidak menarik, tidak ada semarak, diremehkan orang, tapi dia keturunan Daud memang. Nah, kapan ia memerintah? Di kedatangan yang kedua kali. Dikatakan ia akan memerintah raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan kebenaran di negeri. Ini kedatangan Tuhan yang kedua di akhir zaman. Di zaman kerajaan 1000 tahun sebelum zaman itu. Nah, artinya apa? Kita hari ini harus menjadi Ezra Nehemia. Orang yang kembali ke Yerusalem. Kenapa? Kalau kita tidak kembali, Yesus tidak bisa datang kedua kali. Penting nggak? Penting sekali kita melihat berita hari ini. Bahwa Tuhan perlu sekelompok orang yang melihat ya kehendak Allah. Lalu apa? Kembali ke posisi yang seharusnya. Kita lihat ya. Di dalam 1 Timotius 3:15 dikatakan, jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai apa? Keluarga Allah. Kalau bahasa aslinya adalah in the house of God. Di dalam rumah Allah. Kita tahu rumah Allah adalah baitnya. Bait Allah adalah rumah Allah. Artinya gereja adalah bait Allah. Ketika kita mengatakan di zaman dahulu ada sekelompok orang yang dipulihkan ke Yerusalem, membangun rumah Allah, ini bicara gereja. Hari ini gereja perlu dibangun, perlu dipulihkan kembali. Nah, 1 Petrus mengatakan, biarlah kamu, mari kita baca sama-sama ayat ini ya. Boleh buka mic-nya khusus ayat ini. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu-batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat untuk mempersembahkan persembahan yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Anda perhatikan hubungannya. Allah perlu tempat kerja, Allah rumah, dan rumah perlu kerjasama kita untuk dibangun. Ternyata bangunannya siapa? Kita. Kitalah batu-batu hidup dikatakan. Yang diperlukan untuk membangun suatu rumah. Allah tidak punya banyak rumah, cuma ada satu rumahnya di muka bumi, yaitu gereja. Nah, gereja hanya bisa dibangun di mana? Yaitu Yerusalem. Bait Allah hanya bisa dibangun di mana? Di Yerusalem. Nah, hari ini kita perlu sadar, puji Tuhan, gereja bicara aku dan kamu. Aku dan Kristus. Ini bukan cuma, asal kita kumpul-kumpul, puji Tuhan kita adalah gereja Tuhan. Enggak. Memang faktanya kita gereja terpanggil keluar. Ya, kita diselamatkan. Tetapi apakah kita gereja yang terbangun? Itu pertanyaannya. Nah, untuk terbangun, satu, Anda harus batu. Anda harus batu hidup. Ya kan? Karena gereja tidak bisa dibangun dengan bahan-bahan material yang murahan. Di 1 Korintus dikatakan apa? Rumput, kayu, jerami. Itu tidak bisa dipakai. Yang Tuhan perlukan apa? Emas, perak, batu, permata. Itu melambangkan apa? Sesuatu yang mulia. Sesuatu yang berhubungan dengan kadar Allah, emas Allah. Tebusan Kristus. Transformasi Roh Kudus. Ini adalah batu hidup. Artinya kita tidak boleh puas diselamatkan saja. Kita harus transformasi. Disusun dengan kadar Allah, bertumbuh dalam Kristus. Lalu nggak cukup. Kenapa? Kalau ini cuma batu hidup, juga batunya di Babel. Ya kan? Batu itu bicara apa? Orang-orang yang mulai bertumbuh dalam Tuhan. Mungkin Anda bertumbuh di dalam Tuhan, tetapi Anda tidak bisa dibangun. Kenapa? Anda masih di Babel. Anda belum bisa melihat visi gereja. Ya kan? Anda masih puas orang Kristen yang penting aku cinta Tuhan lah. Nggak bisa. Cinta Tuhan juga cinta rumah Tuhan. Kita lihat ya, next. Pemulihan gereja itu dilambangkan dengan apa? Satu, pembangunan bait Allah. Lalu apa? Pembangunan kembali Yerusalem. Nah, kita bicara apa? Nanti kita akan ada memecahkan roti. Waktu kita memecahkan roti, kita tidak di atas nama apapun. Hanya di atas nama Yesus Kristus Tuhan kita. Lalu kita apa? Berdiri tumpuan gereja. Ya, saya harus memberitakan kebenaran firman Tuhan. Siapapun Anda merasa siapapun. Di Alkitab tidak ada denominasi. Yang ada cuma gereja Tuhan, gereja Allah. Tubuh Kristus.
yang bertempat di tiap-tiap kota. Anda mau dimanapun, Anda adalah bagian dari gereja di kota itu. Luar biasa manis ya kalau kita sesama anak Allah. Saya di Jakarta ketemu Yere di tengah jalan mungkin, saya nggak kenal. Lihat dia baca Alkitab, kakak Kristen ya? Oh iya, saya juga Kristen. Oh puji Tuhan. Selesai. Ngapain pakai nanya Anda denominasi apa? Pendetamu Pak siapa? Ini apa? Itu Babel. Sesuatu yang menjunjung nama yang lain. Saya bicara muda, itu Alkitab. Bahwa kita hari ini hanya percaya pada satu Tuhan, Yesus Kristus. Kita hanya punya satu gereja, yaitu tubuh Kristus. Nah, di dalam satu kota, Anda perlu sadar kita ini semua anak Allah adalah saudaramu. Jangan kamu pandang dia bukan saudaramu gara-gara dia tanda petik tidak satu tempat ibadah denganmu. Ya kan? Kita harus punya hati yang besar melihat rencana Allah. Bahwa Allah rindu sekelompok orang-orang muda yang kembali ke Yerusalem. Kembali sederhana sebagai saudara. Kita adalah saudara di dalam Tuhan. Anda semua hari ini saya nggak tahu Anda dari mana latar belakangnya. Anda adalah saudara saya. Anda sudah selamatkan, Anda adalah saudara saya. Kita batu-batu hidup bagi pembangunan rumah Allah. Tapi memang kita perlu sadar apa sih pembangunan rumah Allah. Tidak kita bahas hari ini ya. Yang penting kita harus lihat dulu prinsipnya. Mari kita lihat berikutnya. Yaitu apa? Penggenapan janji. Ya, Allah itu Allah yang menggenapi janjinya. Maka jadi ini menarik ini di sini. Yaitu apa? Di kitab Esra dikatakan pada tahun pertama zaman Kores, raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati. Itu apa? Roh dari Kores. Nah, lalu apa? Kores ini tergerak. Enggak tahu dari mana anginnya. Allah itu Allah yang hidup ya. Dikatakan hati raja itu seperti batang air di tangan Allah. Allah yang mengatur. Allah itu raja segala raja. Memang dia enggak kelihatan. Bahkan raja dunia pun di bawah kendali Allah. Raja Kores semacam gembala yang Tuhan pakai untuk menjaga umat Allah. Untuk apa? Memulihkan kembali. Membuka jalan bagi pemulihan. Ya kan? Artinya apa? Seluruh situasi dunia hari ini, Anda perlu sadar ya, semua pemerintah itu di tangan Allah loh. Itu kenapa orang Kristen harus taat pada pemerintah di atas kita. Kita nggak boleh memberontak pada pemerintah. Saya tambahan aja buat Anda ya. Anda sebagai orang Kristen, mau jadi Ezra, Nehemia dipakai Allah, jangan pernah ikut unjuk rasa. Ya kan? Anda lebih baik apa? Mendoakan presidenmu, mendoakan dosenmu, ya kan? Doakan orang di atas kamu. Nah, kita lanjut ya. Isinya dikatakan apa? Dia berkata apa? Allah itu mengatakan apa? Dia menugaskan aku untuk apa? Mendirikan rumah baginya di Yerusalem. Nah, ini penting sekali. Tuhan memberikan tugas pada bangsa kafir, raja kafir. Menarik nggak? Artinya apa? Seluruh bangsa-bangsa di dunia itu Tuhan pakai apa? Mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Semua kejadian di Timur Tengah, negara Amerika, negara Eropa itu semua di bawah kendali Tuhan. Tuhan itu raja, ya kan, bagi kepentingan dia. Next, coba kita lihat. Nah, tetapi Anda perhatikan ya, yang tergerak berapa banyak? Enggak banyak ternyata. Kenapa? Dikatakan di sana siapa yang tergerak? Ya, siapa yang tergerak hatinya? Berangkat pulang. Artinya sebagian besar itu masih tinggal di Babel. Enggak mau mereka, ngapain ke Yerusalem? Tanah kering begitu kan. Kalau kita lihat sejarah Israel, tahun 48 merdeka. Sekitar tahun 20-an banyak yang kembali ke Yerusalem. Wah, dikatakan waktu itu banyak malaria, tempatnya tandus, ya kan, gersang, nggak bisa tumbuhin apa-apa, tapi orang Israel kembali membangun tanah. Ini sejarah, membangun. Sampai apa? Memang Tuhan izinkan tahun 48 Israel merdeka. Ya kan, dengan pengaturan Tuhan Israel merdeka. Dan sampai sekarang kita lihat bagaimana kemajuan tanah di Israel. Mereka memproduksi apa? Tanaman terbaik, buah-buah terbaik. Padang gurun menjadi apa? Tumbuh-tumbuhan, buah-buahan segar. Mereka menjadi pengekspor buah-buahan malahan. Luar biasa enggak? Ini apa? Inilah apa yang terjadi. Ya, Tuhan apa? Menggerakkan hati. Di dalam sejarah, Tuhan menggerakkan hati. Sekelompok orang kembali ke Yerusalem. Maka tahun 48 Israel merdeka. Ya kan? Nah, kita bicara apa? Tuhan menggerakkan hati, tapi memang ada sekelompok orang yang merespon. Ya, saya bicara pada Anda sebagai orang muda ya. Kita perlu sadar bahwa hari ini Tuhan ada keperluan. Tuhan tidak perlu banyak orang.
Tuhan hanya perlu sekelompok kecil orang saja. Yaitu apa? Remnant, dikatakan yang disebut remnant. Itu orang tersisa. Untuk apa? Kembali ke Yerusalem. Tetapi menarik, ketika kembali ke Yerusalem, apa yang terjadi? Mereka bawa semua bejana bait Allah. Semua bejana bait Allah itu waktu tertawan, itu terbawa ke tempat berhalanya Raja Babel. Ya. Tapi ketika mereka pulang, diizinkan bawa pulang semua. Ini melambangkan seluruh kapan itu melambangkan pengalaman Kristus. Artinya kita hari ini menikmati Tuhan, bertumbuh dalam Tuhan. Tujuannya apa? Supaya kita bisa dipakai untuk membangun rumah Allah. Bukan untuk kerohanianmu sendiri, bukan untuk pameranmu sendiri. Semua adalah bagi kepentingan Allah. Amin ya. Kita ini semua adalah bejana-bejana Allah, benar enggak? Kita mengatakan ada bejana yang mulia, ada bejana yang kurang mulia. Ya kan? Jika seseorang menguduskan dirinya, maka dia akan dipakai untuk tiap keperluan yang mulia. Nah, maukah Anda menjadi bejana yang mulia? Kuduskan dirimu. Ya kan, hiduplah bagi Allah. Nah, puji Tuhan, inilah beban kita. Tuhan ada keperluan. Ada satu lagu yang bagus. Allah ada keperluan. Ini di luar ini ya, coba saya kepikir. Tahukah kalian, apa lagi? Generasi yang mulia, kerajaan nyata, ya kan? Terus apa lagi? Bila kita, ya, terbangunlah rumahnya, Allah adem puas, kita pun demikian. Oke, ini tambahan aja kepikir ya. Allah ada keperluan. Tahu nggak kalian? Hati Anda luar biasa loh, dengan keselamatan, ya enggak? Anda jaga tubuh Anda begitu baik. Tetapi Anda buat apa? Anda buat hidupmu. Mau nggak jadi orang bernilai? Kalau mau jadi orang bernilai, jadilah seperti Ezra dan Nehemia dan sekumpulan orang yang pulang kembali. Nah, kenapa kita menunjukkan Ezra dan Nehemia? Ini bicara Tuhan perlu sekelompok anak muda yang memimpin. Anak muda itu harus menjadi pemimpin. Timotius 4:12 dikatakan apa? Janganlah seorang pun menganggap kau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan. Kita ini memimpin dengan teladan. Teladannya apa? Kita menjadi orang yang menikmati Kristus segala kekayaannya. Kita menjadi orang yang memperhatikan rumah Allah. Di dalam Bible Course sebagian kita ada kelompok-kelompok kecil. Inilah kita secara real belajar membangun, memperhatikan satu sama lainnya, memperhatikan dan diperhatikan, membangun dan dibangun. Kita didorong tiap pagi, ada doa pagi. Tidak hanya sendiri, kita didorong untuk apa? Berdoa bersama-sama. Membaca Alkitab tidak hanya sendiri, membaca Alkitab bersama-sama. Inilah pembangunan. Lihat sekarang Ezra. Apa yang terpenting dari Ezra? Ya, yaitu Ezra itu berarti apa? Penolong. Penolong. Menolong atau penolong. Nah, siapa Ezra itu? Dia adalah seorang imam. Ya, dia adalah seorang imam. Dia adalah seorang ahli Taurat. Yang ahli dalam hukum-hukum Musa. Menarik. Tuhan memakai seorang bernama Ezra. Kenapa? Dia adalah orang yang dikatakan apa? Bertekad. Anda baca di Ezra pasal 7 ayat 10 ya, dikatakan bahwa Ezra telah bertekad. Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya. Ya. Lalu apa lagi? Serta mengajarkan ketetapan itu. Jadi ada 3 hal. Dia punya tekad untuk apa? Meneliti, melakukan, mengajarkan. Nah, inilah Ezra. Hari ini ada keperluan besar akan firman Allah. Anak-anak muda, kalau Anda mau dipakai oleh Tuhan, Anda harus perhatikan pertama, Anda perlu jadi Ezra. Pertama, Anda harus tersusun oleh firman Allah. Waktu itu Tuhan membuang mereka. Kenapa? Mereka tidak memperhatikan Allah. Mereka menjauhi Allah sebagai sumber air hidup, sebagai sumber hidup mereka. Mereka tidak memperhatikan firman Allah, mereka menolak firman Allah. Tetapi orang-orang yang oleh Allah punya ciri, mereka memperhatikan firman Allah. Bersatu dengan firman Allah. Ezra adalah salah satunya. Dan Ezra punya keunggulan,
Yaitu apa? Dia adalah ahli Taurat, mendalami, dan dia punya kemampuan mengajar orang lain. Kenapa? Banyak orang tidak ngerti firman Allah. Hari ini anak muda, banyak orang Kristen ngerti firman Allah. Mereka nggak tahu kehendak Allah. Taunya cuma hal-hal duniawi, berkat materi. Ya, Ezra pulang ke Yerusalem dikatakan. Nah, apa yang terjadi? Tuhan membuat Ezra disenangi Tuhan. Tuhan membuat apa? Hatinya dikuatkan. Lalu apa? Dia bisa mengajak sekumpulan orang pulang sama-sama dengan dia. Ini teladan. Anda ya, bagaimana pulang ke Yerusalem? Artinya apa? Anda harus pulang kembali kepada hal yang mendasar. Yaitu apa? Anda harus menjadi orang yang menikmati Kristus. Yerusalem itu tempat tanah Kanaan di mana Tuhan menjanjikan di tanah itu kamu akan kenyang dengan susu dan madu. Kamu akan penuh menikmati tanah itu dengan tenang, dengan damai. Nah, ini apa? Janji Tuhan. Hidupmu bagaimana? Sebagai orang-orang muda, apakah Anda dalam penawanan? Anda dalam penawanan tidak? Saya bilang penawanan agama terlalu jauh buat Anda. Kalau agama mungkin Anda contoh ya, Anda datang beribadah tapi hatimu nggak di situ, itulah agama. Ya kan? Paling sederhana. Tetapi Anda mungkin ditawan oleh gadgetmu. Anda ditawan oleh pendidikanmu pun menawan Anda. Sehingga Anda nggak ada kesempatan menikmati Allah. Anda nggak ada hati menikmati Allah. Terhadap firman Anda nggak ada selera. Ya puji Tuhan kita tidak demikian. Saya Anda semua yang kumpul ini, wah seperti Ezra ya. Anda memutuskan, menetapkan hati untuk apa? Mempelajari firman Tuhan. Lalu apa? Menghidupinya. Lalu apa? Mengajarkannya. Itu teladan. Nggak cuma ngomong teori. Anda harus menghidupi firmanmu. Firman itu Anda hidupi. Lalu Anda jadikan itu teladan mengajar orang lain, mengajak orang lain. Berangkat pulang sama-sama. Itulah Kefas. Anda bisa ngajak, ayo kumpul yuk, ngapain? Kembali ke dalam tumpuan. Tumpuan itu juga bicara roh kita. Hari ini kita memiliki roh Allah di dalam roh kita. Kita harus kembali ke dalam roh kita. Menyeru nama Tuhan, mendoa bacakan firman Tuhan. Ini adalah kembali ke tumpuan sejati. Kita kumpul nggak pakai cara yang lain. Menyeru nama Tuhan, mendoakan firman Tuhan, menikmati firman Allah. Kita apa? Sedang menikmati kekayaan Kristus. Lalu kita belajar mengajar orang lain. Ya, men-sharingkan firman Tuhan. Ini apa? Anda sedang menjadi teladan, menjadi Ezra hari ini. Amin. Ya. Nah, lalu ada poin tambahan ya. Anda harus jadi orang yang merendahkan diri, jangan sombong. Seringkali ketika kita punya banyak pengetahuan, kita jadi sombong. Kita merasa sok tahu, sok ngajar, tapi kita nggak menghidupi itu sendiri, ya kan? Nah, Ezra beda. Dia memang punya kekayaan firman Tuhan, tetapi dia apa? Dia adalah orang yang merendahkan diri. Ketika dia merangkat, ya kan, ke Yerusalem, dia merendahkan diri, mohon pada Tuhan, dia berdoa. Artinya apa? Kita tetap harus bersandar pada Tuhan secara real, tidak pengetahuan Alkitab. Anda harus apa? Hidupnya bersandar pada Allah. Inilah Ezra. Nah, moga kita menjadi apa? Ezra hari ini. Ya, dikatakan di sini. Dia apa? Saya simpulkan ada 4 hal tadi apa? Masih kita apa? Menetapkan hati untuk apa? Meneliti dan melakukan firman Tuhan. Lalu kalau kedua adalah mengajar. Ya kan? Ketiga, berhimpun sama-sama dengan orang kudus. Tidak sendiri, dia ngajak yang lain, ayo kembali ke Yerusalem. Ya enggak? Anda mau jadi Ezra demikian, ngajak orang, jangan lupa pertemuan ibadah. Jangan lupa yuk kita doa bersama, benar enggak? Jangan lupa yuk kita baca kita bersama, benar enggak? Ini Anda yang jadi Ezra. Lalu ngapain kumpul? Bersama-sama berdoa, ya kan? Bersama-sama minta Tuhan memimpin kita untuk menikmati Tuhan bersama-sama. Amin ya. Itulah Timotius ya, dikatakan apa? Dia adalah seseorang yang dikatakan mengajar orang lain. Ini saya tunjukin deh ayat faktanya ya di 1 Petrus 2:9. Dikatakan apa? Kamu adalah imamat yang rajani. Sama seperti Harun Ezra adalah imam, kita juga adalah imam. Imam Allah, ya kan? Tapi Anda tidak cukup hanya jadi imam. Imam itu bicara hubunganku dengan Tuhan, melayani Allah, mempersembahkan korban bagi Allah. Tetapi 1 Timotius pasal 4 ayat 16 mengatakan apa? Bahwa kita perlu jadi seorang pelayan Kristus Yesus yang terdidik dalam soal-soal pokok iman kita.
dalam ajaran sehat. Nah, hari ini kita perlu apa? Jadi anak-anak muda didik di dalam pokok-pokok iman kita. Ya, supaya apa? Kita bisa menjadi seseorang yang meministrikan Kristus, pelayan. Pelayan itu bahasa aslinya minister. Jadi kita apa? Bisa menyalurkan Kristus yang kita alami seperti memberikan susu. Anda sebanyak mengalami Tuhan, Anda bisa membantu orang yang lemah dikuatkan. Orang lagi stres, Anda memberikan firman Tuhan, tenang. Ya kan, itu adalah sumber hikmat. Ini apa? Ini firman yang bukan teori. Membantu orang lain. Kenapa? Anda sendiri adalah orang yang menikmati firman Tuhan. Nah, baru di 2 Timotius 2 ayat 12 dikatakan apa? 2 ayat 2, Timotius, apa yang kau dengar daripadaku dari banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai. Inilah kedambaan kita. Banyak anak-anak muda bisa apa? Menduplikasi diri, istilah kata ya. Anda bisa membantu orang lain mengenal Tuhan. Selamat. Bantu teman-temanmu apa? Alami Tuhan. Membantu temanmu menyebut nama Tuhan. Membantu temanmu menikmati firman Tuhan, ya kan? Nah, ini apa? Anda sedang menjadi Ezra. Amin enggak? Anda akan hidupnya kudus, berbeda. Dan Anda bisa membawa banyak orang bersama-sama Allah. Inilah pembangunan. Nah, Yohanes pasal 6 dikatakan perkara firman, bahwa perkataan yang Tuhan katakan kepada kita adalah roh dan hidup. Nah, itu kenapa saya tekankan, kita menjadi minister, menyalurkan Kristus, itu bukan masalah teori, tapi harus banyak berdoa baca firman. Jadilah anak-anak muda yang banyak doa baca firman. Ya kan? Mendoakan firman sampai menjadi bagian. Dan firman itu akan menjadi pedang. Ya kan? Kenapa? Perkataanmu akan bisa membantu banyak orang. Amin ya. Puji Tuhan. Moga kita terdorong, anak-anak muda, yuk masuk dalam firman Tuhan. Nah, Nehemia, ini kita menyoroti apa? Karakternya. Nehemia itu adalah orang yang bagaimana sih? Nehemia itu cuma juru minum. Dikatakan, aku ini juru minum raja. Saya suka pakai istilah bartender aja. Dia kan cuma menyenangkan raja, tukang minum. Dia bukan orang seperti Ezra, kan luar biasa. Iya enggak? Kita mungkin terlalu jauh nih. Nehemia bagaimana? Ya kan? Nehemia ini kan pekerjaannya biasa aja. Tapi apa terjadi? Nehemia punya karakter agresif. Nah, kalian anak-anak muda perlu punya karakter agresif gitu loh. Anak muda jangan pasif. Agresif, aktif. Aktifnya apa? Mengasihi Allah. Agresif mengontak Allah dalam doa. Agresif bersandar dan satu dengan Allah. Lalu apa? Tidak egois dan rela berkorban. Catatan ini singkat aja. Nanti waktu kita memecahkan roti, setelah ini kita ada memecahkan roti. Baik-baik kita minta Anda, kita akan buka kesempatan 2-3 orang berdoa. Anda harus agresif, ya aku mau doa. Ya kan? Kalau ada kesempatan mungkin kapan ada waktu untuk sharing firman, agresif. Aktif. Ya kan? Nah, kita perlu menjadi orang yang sedemikian. Dikatakan ketika Nehemia mendengar kabar tentang Yerusalem menjadi reruntuhan, dia langsung berkabung. Dia sedih, dia berdoa, dia berpuasa, dia ingat firman Tuhan. Ketika Anda lihat temanmu ya, di sekeliling kamu tidak cinta Tuhan, tidak mau beribadah, tidak mau diajak kefas, sukanya dugem, dulu dugem, sekarang dugemnya mungkin pakai game di depan HP, ini dugemnya, dunia gemerlapnya di depan HP, habisin waktu, Anda sedih nggak? Atau boro sedih, kita juga sama. Bagaimana jadi Nehemia ya kan? Anda sendiri juga sama, ya kan, jatuh dalam serangan si musuh. Nah, kita perlu apa? Punya perasaan bahwa hari ini kondisi teman-teman kita mungkin banyak seperti itu. Lalu apa? Anda perhatikan ya, waktu Tuhan kasih kesempatan Nehemia ditanya, dia doa, Tuhan beri aku kesempatan supaya aku bisa bicara sama raja ini. Lalu raja ini tahu-tahu ngomong, apa yang kau inginkan Nehemia? Kaget dia kan, kesempatan datang. Lalu jawaban dia apa? Maka aku doa kepada Allah. Aku berdoa kepada Allah. Kok bisa di depan raja doa? Apakah ada, tunggu raja sebentar ya, saya doa dulu. Kan orang Israel doa kan ada tata cara juga sebenarnya kan. Tapi enggak loh, dikatakan aku berdoa di depan Allah. Artinya apa? Dia orang satu dengan Allah. Sandar Allah, satu dengan Allah. Jadi sambil dia ngomong sama raja, ya raja, sambil ngomong apa? Rohnya connect sama Tuhan. Kenapa? Dia terbiasa doa dengan Tuhan. Sehingga waktu dia jawab, jawabannya sesuai dengan kehendak Allah. Sehingga apa? Dia diizinkan kembali ke Yerusalem. Dan ketika dia kembali ke Yerusalem, dia menjadi gubernur selama 12 tahun. Dia diizinkan untuk membereskan
membangun kembali kota itu. Dan selama 12 tahun, dia mengatakan apa? Dia tidak pernah berhutang, dia tidak pernah menekan sendiri. Dan dia mengatakan apa? Selama dia menjadi gubernur, dia mengatakan meminta pada pemimpin yang lain, jangan kamu meres rakyatmu sendiri. Karena pada waktu itu banyak pemimpin itu meres rakyatnya sendiri. Kemudian dia ngomong ya, selama 12 tahun aku dan saudara-saudaraku tidak pernah mengambil pembagian menjadi hak bupati. Padahal dia punya hak toh, terima makanan, terima jatah. Dia nggak pernah ambil, dia bagikan kepada rakyat di waktu itu. Dia egois. Nah, Anda mau Nehemia jangan jadi orang muda yang egois. Maunya aku, dan aku. Kapan kita mikirin Tuhan? Kapan kita mikirin teman kita? Kalau kita untuk kuota, kita irit. Kalau kita buat apa? Buat kuota buat nonton, kita nggak irit. Kuota buat Zoom, teman ibadah irit. Ya kan? Matiin kamera. Irit kuota. Tapi kalau untuk main game enggak, egois. Benar enggak? Cara nggak sadar kita jadi egois. Kita punya kuota, teman kita nggak punya, sayang lah, buat apa? Buat main game lagi, buat kepentingan kita. Ada nggak kita, yalah berbagi kuota buat kamu dah, yang penting kamu bisa sama kita beribadah kalau teman nggak punya kuota. Ini apa? Kita mau korban, benar nggak? Nah, moga Tuhan berkati kita. Jadilah anak-anak muda yang seperti Ezra dan Nehemia. Yaitu apa? Tersusun oleh firman Tuhan. Hidup oleh firman Tuhan, menjadi teladan. Lalu apa seperti Nehemia? Karakternya luar biasa, sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Ya kan? Tidak mau apa? Bersatu dengan Allah, tidak mau apa? Hidup bagi diri sendiri, berkorban, agresif. Amin. Moga Tuhan berkati kita. Jadilah Ezra dan Nehemia.